Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martio Merifendi, NIM 200870045 dari Fakultas Ilmu Olahraga, Jurusan Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati dosen pembimbing dari motorik, yaitu Bapak Profesor Dr. Pildianur Kiram dan Bapak Irfan Arifianto SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh dari fase belajar motorik tingkat ketiga. Dan berikut contohnya. Untuk soal pertama yaitu adalah ciri-ciri umum dari fase belajar motorik tingkat ketiga, yang mana dalam fase belajar tingkat ketiga ini peserta didik mampu melakukan gerakan di dalam kondisi apapun, yang mana gerakannya sudah stabil dan menjadi tahap otomatisasi, yang mana kemudian saat melakukannya atau saat pengaplikasiannya tidak ada keraguan sedikit pun. Di sini saya mencontohkan dalam permainan bola voli, yang mana dalam permainan bola voli ini terdapat pemain yang akan melakukan gerakan smash. Namun set upper ini mengoper bola atau memberikan bola tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dari smasher ini, dan bolanya itu jauh dari net. Jadi secara umum bola yang jauh dari net ini akan susah dilakukan smash. Namun di dalam tahap ketiga ini peserta didik diharapkan atau harus mampu melaksanakan gerakan smash tadi dengan baik walaupun dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi di sini pemain smash ini atau smasher ini mampu melaksanakan gerakan smash di dalam kondisi apapun dengan kondisi yang bervariasi, baik bola yang dioper itu jauh maupun dekat dengan net. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus dari belajar motorik tingkat ketiga ini. Di sini saya mencontohkan dalam cabang olahraga sepak bola, yang mana di sini peserta didik dalam ciri khusus fase belajar motorik tingkat ketiga ini gerakannya menjadi otomatisasi. Mana dalam cabang olahraga sepak bola ini ada seorang pemain atau pemain flanker yang mengirim bola dan berhasil melewati pemain di depannya, yang mana kemudian mengirim bola ke depan sampai dekat dengan tiang gawang. Kemudian ada pemain defender dari lawan ini mengejar dari belakang dan kemudian ingin menekel atau ingin mengambil bola dari pemain tadi, yang mana kemudian pemain tadi ini atau flanker tadi ini mencip bola ke belakang, atau lebih tepatnya itu adalah melambung ke belakang, sehingga defender tadi itu tidak mampu untuk menjangkau bola yang telah dicip tadi. Dan seperti kita ketahui atau kebanyakan orang pasti akan berpikir bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan refleks, tetapi tidak, itu merupakan gerakan otomatisasi yang sudah dilatih sejak lama, sehingga pemain tadi itu mampu mencip bola walaupun dalam kondisi yang tidak menguntungkan baginya, seperti di dekat tiang, kemudian susah untuk melakukan gerakan shooting atau gerakan mengoper bola ke lawan, sehingga dia mengoper bola ke teman sehingga dia mencip bola melambung ke belakang. Itu merupakan tahap otomatisasi, bukan gerakan refleks. Selanjutnya dalam ciri-ciri khusus fase belajar motorik ketiga ini, selain otomatisasi ada bayangan gerakan atau program gerakan. Mana di sini saya mencontohkan dalam cabang olahraga futsal. Kemudian di sini seorang pivot mempunyai program gerakan awal untuk melakukan gerakan shoot karena dia memiliki kecepatan memutar badan. Selanjutnya ketika dia ingin melakukan gerakan shoot, tiba-tiba dia mendapat penjagaan yang ketat dari ancor lawan, sehingga dia merubah program gerakan awal menjadi gerakan fake shoot, yang mana kemudian hasil fake shoot tadi itu dioper ke flank, sehingga flank akan melakukan gerakan shoot. Jadi di sini dapat kita istilahkan bahwa dalam bayangan gerakan atau program gerakan itu, setelah kita tidak berhasil melakukan gerakan program awal, kita harus merubah gerakannya dengan cepat untuk melakukan program gerakan yang telah kita bayang-bayangkan atau kita ekspektasikan sebelumnya, jika tidak bisa melakukan gerakan shoot tadi. Setelah itu, selain ada otomatisasi dan bayangan gerakan, ada irama gerakan. Di sini saya mencontohkan atau memberikan contoh dalam cabang olahraga senam dasar, di mana di sini dalam pelaksanaan gerakan roll belakang kaki lurus, peserta didik mampu melaksanakan gerakan dengan lancar tanpa adanya gerakan tersendat-sendat dan mampu memanfaatkan ruang serta waktu yang telah dipakai. Jadi terakhir ada kecepatan gerakan dalam fase belajar motor tingkat ketiga ini atau ciri khususnya.
Di sini saya mencontohkan dalam posisi pivot, mana setelah pivot mendapatkan operan dari flank atau ancor, kemudian dia mengontrol bola. Selanjutnya dia melakukan gerakan dorongan bola ke sisi luar dari pemain lawan tadi, sehingga menyulitkannya untuk menepis atau menghalang jika pivot tadi melakukan gerakan shoot. Namun di sini pivot ini setelah melakukan gerakan memutar badan dan sedikit mendorong bola ke sisi luar, dia melakukan gerakan refleks atau gerakan yang sangat cepat, sehingga dia melakukan gerakan fake shoot. Jadi pemain lawan tadi tertipu. Setelah dia melakukan gerakan fake shoot, barulah dia melaksanakan gerakan shoot dengan cepat. Itu merupakan keistimewaan dari kecepatan gerakan dimiliki oleh seorang pivot atau pemain-pemain lainnya. Soal selanjutnya ada struktur dasar gerakan dalam fase belajar motorik tingkat ketiga ini. Secara umum struktur dasar gerakan itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase awal, fase utama, dan fase akhir. Di mana di sini saya akan memberikan contoh dalam cabang olahraga bola voli, yaitu dalam gerakan jump service. Yang mana dalam fase belajar motorik tingkat ketiga ini peserta didik sudah mampu melaksanakan gerakannya dengan halus tanpa ada gerakan tersendat-sendat atau gerakan yang mengganggunya. Namun di sini gerakannya itu sudah menjadi tahap otomatisasi, sehingga walaupun ada kesalahan dalam tempat maupun waktu, peserta didik mampu memaksimalkan gerakannya. Soal yang terakhir adalah implikasi dalam proses pembelajaran tingkat motorik level 3. Sebelumnya dalam fase pertama dan fase kedua, dalam implikasi pembelajaran seorang pendidik hanya memberikan instruksi, evaluasi, dan pembahasan dari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Namun dalam fase belajar motorik ketiga ini, pelatih atau pendidik memberikan penekanan latihan atau biasa disebut dengan mental training. Contohnya adalah seorang pelatih yang memberikan challenge kepada pemain, yaitu memberikan challenge yang memang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari pemain tadi. Misalnya dalam cabang olahraga sepak bola, seorang pelatih memberikan tantangan kepada pemain yang berposisi sebagai striker untuk melakukan gerakan shoot tepat di pojok tiang gawang dan bolanya masuk. Namun jika bolanya tidak masuk, peserta didik ini akan dihukum dengan hukuman yang dapat meningkatkan fisiknya atau meningkatkan keterampilannya, seperti disuruh push up atau disuruh melakukan gerakan-gerakan yang dapat meningkatkan kemampuannya pada intinya. Setelah melakukan challenge atau tantangan, kemudian pelatih ini selanjutnya memberikan materi atau pelatihan yang berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan dari peserta didik ini. Jadi di sini pendidik tidak hanya memberikan evaluasi atau pelatihan, mana di sini juga pelatih harus memberikan penekanan latihan secara rinci dan signifikan agar kemampuan dan motorik dari peserta didik dapat ditingkatkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa contoh dari fase belajar motorik ini. Terlebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya baik dalam penyampaian materi maupun dalam pemberian contoh. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.